Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani, kita jumpa lagi. Oke, kita akan membahas lagi, kita jawab lagi pertanyaan atau sepil dari sahabat tadi kita. Pak, kalau ditabur bagaimana Pak? Kalau kita taburkan MKP KNO3 putih, ya tidak ada masalah sahabat ya. Tidak ada masalah selama budgetnya ada, modalnya ada. Hari ini rencana saya mau panen ya, karena sudah mulai masuk buah merah ya, sikit-sikit, tapi belum masuk panen raya. Namun sebagian sudah mulai panen raya nih sahabat ya, karena perubahan iklim ya. Tuh sudah keburu di makan musang ya. Musang aja tahu kalau kopinya ini nikmat ya sahabat ya. Tuh seperti ini. Barusan tadi malam hujan ya, jadi sudah tersapu. Biasanya di sini ada fesesnya juga bercampur gitu ya, biji kopi dengan fesesnya bercampur biasanya sahabat. Tapi ini nggak apa-apa, masih bisa kita jual sahabat ya. Dengan per kilonya ini di tempat kami, kalau orang dari Cina Medan itu beli kemari 350.000 dalam per kilo sahabat. Nah tapi kalau sudah seperti ini, sudah tercuci air hujan, sudah nggak ada lagi fesesnya, diduga nanti sama mereka ini dikira bekas tikus ya, bekas dimakan tikus sahabat. Jadi ini harga akan turun nih sahabat, tapi nggak apa-apa juga lah. Nggak pun kita nanti akan bikin ini biji kering sahabat, lebih berharga ya. Tuh seperti ini sahabat, berat sahabat, tuh berbobot, tidak ada kosong, tidak ada kosong sahabat, mantap ya. Oke, kita tidak membahas itu, tapi karena sambil lewat tadi saya pergokin ini ya, bekas dimakan musang sahabat. Oke, kita akan bahas masalah pupuk tabur MKP KNO3 putih tadi bagaimana. Oke, jadi baik sahabat ya. Tuh kelihatan patah-patah nih ya. Ya, kerjaan musang ini sahabat. Kemarin saya tengok ini sudah mulai banyak merahnya sahabat. Tapi sudah keburu dimakan oleh musang ya. Luak ya sahabat. Ya bagaimana lagi ya, di balik rezeki kita ada rezeki hewan juga ya sahabat ya, seperti itulah ya. Oke. Kalau buahnya memang besar-besar seperti ini, berat ya, sudah pasti. Kalau bukan karena musang pun bisa jadi patah karena keberatan dengan buahnya ya sahabat ya. Luar biasa nih, gede-gede sahabat buahnya. Saya memang berencana hari ini mau panen sahabat. Biarpun belum merata ya, merahnya belum merata, ini masih hijau sahabat ya. Tuh, masih hijau. Yang sana juga masih hijau ya. Nah seperti ini. Ini secara berangsur-angsur perlahan kita panen, jadi lama-lama buahnya akan habis terus ya sahabat ya. Yang belum panen ya pasti masih bertahan seperti ini sahabat. Oke, kita bahas ya, pupuk tabur kalau kita gunakan MKP KNO3 putih ini sahabat tani, sebenarnya tergantung dari orang itu sendiri, tergantung dari kita sendiri sahabat ya. Dan yang paling penting tergantung dari isi kantong ya sahabat, tergantung budgetnya sahabat ya. Jadi kalau menurut saya sahabat, pengalaman saya, kalau kita menggunakan MKP KNO3 putih dengan sistem tabur ya, ini bukan kocor ya, ini tabur, itu pemborosan sahabat. Pemborosan kalau bagi saya sahabat, karena apapun ceritanya, pupuk tabur yang kita taburkan ke tanah itu sahabat, sudah pasti akan terserap hanya 50% dan sisanya menguap dan terbawa air. Itu sudah pasti sahabat, apalagi kalau kita mupuk tiba kemarau ya sahabat. Nah, semakin banyak menguap sahabat. Jadi kenapa saya lebih menganjurkan kocor? Pertama, reaksi lebih cepat. Kedua, lebih hemat. Ya. Dan juga kalau spray jauh lebih hemat daripada kocor sahabat. Nah, jadi ini saya ceritakan masalah spray ya. Kalau spray sahabat ya, dalam satu tangki 16 liter air, yang biasa saya gunakan 16 liter air, satu tangki itu kan 4 sendok makan MKP dan 3 sendok makan KNO3 putih sahabat. Jadi dalam 16 liter itu kalau saya semprotkan ke batang-batang kopi, itu dapat sekitar 12 batang untuk kopi yang berusia 7 tahunan seperti di hadapan ini. Tapi kalau untuk kopi yang sudah di atas 7, misalnya kopi yang 12 tahun ya, itu biasanya lebih kurang 9 batang atau 8 batang dalam per tangki 16 liter air ya. Nah paham ya sahabat ya. Nah jadi jauh lebih hemat.
Kalau kita gunakan per batang Pak dengan sistem tabur, bagaimana Pak dosisnya? Dosisnya juga sama sebenarnya sahabat ya, 4 sendok makan MKP dengan 3 sendok makan KNO 3 putih. Tapi sewaktu kita tabur ke tanah, diharapkan betul-betul bersih dulu. Jangan sampai rumput itu tumbuh, biarpun rumputnya kecil gitu ya, jangan sampai tumbuh. Nah, lebih baiknya bagaimana? Hari ini buat pemiringan, piringkan langsung besok, atau di hari ini juga begitu siap piringkan langsung tabur gitu sahabat. Itu lebih baik daripada menunggu-nunggu ya. Nah, jadi sistem tabur dengan sprayer atau penyemprotan sudah beda ya sahabat ya, tidak sama ya. Nah, jadi kalau sahabat tani mau melakukan tabur ya bisa kali aja sendiri dalam per batang itu 4 sendok makan MKP ditambah 3 sendok makan KNO 3 putih. Nah, itu kalau sahabat tani menggunakan dengan cara di mix atau di kolaps sekali kerja ya nggak apa-apa juga ya sahabat ya. Tetapi itu tadi sahabat, tergantung budget dan modal kita ya sahabat ya. Nah, jadi kalau pupuk tabur sahabat, pengalaman saya ini sahabat ya, pupuk tabur itu sudah pasti bawahnya itu harus benar-benar bersih dulu, hindari gulma tumbuh sahabat. Lebih baik begitu siap sahabat bikin piringan, saat itu juga langsung tabur atau tebar pupuk taburnya ya. Dan juga ya itu tadi sahabat, kalau pupuk tabur di bagian tanah ini sudah pasti lebih cepat rumputnya tumbuh ketimbang semprot sahabat. Ya, ini coba lihat sahabat ya. Coba lihat ya, ini. Tidak ada rumput itu tumbuh, memang ada tapi lambat tumbuhnya sahabat, karena saya menggunakan penyepraian sahabat. Saya tidak gunakan tabur. Makanya rumputnya lama tumbuh nih. Tapi seandainya saya lakukan penaburan nih, saya piringkan misalnya ya, dalam saat itu juga saya kasih juga pupuk gitu, cepat tumbuh juga itu sahabat rumputnya. Nah, sudah pasti pupuk yang kita tabur itu tidak seutuhnya dimakan oleh tanaman kopi. Pasti ada berapa persen yang akan dimakan oleh rumput. Makanya rumput akan tumbuh dengan subur dan lebih hijau ya, seperti itu. Nah, tetapi ya kita ya maklum juga dengan kondisi sahabat ya, dengan kondisi kita, lahan kita maksud saya ya. Ya, kondisi misalnya ya kesulitan air ya, seperti itu ya. Kesulitan air, ada juga di lahan kita mudah sekali air ya. Apalagi kalau kebunnya dekat sungai seperti itu ya, dekat air terjun misalnya ya, seperti itulah ya. Itu sangat mudah ya. Tetapi kalau saya, sahabat saya juga di daerah pegunungan ini kesulitan air. Air itu ada di bawah sana sahabat, jauh di bawah. Jadi kewalahan. Jadi saya gunakan penampung. Penampungnya itu drum sahabat. Nah, ini sahabat, saya menggunakan drum untuk menampung air hujan sahabat. Karena kalau air di tempat kami ini jauh tuh ke sana ya, di jurang sana sahabat, jadi jauh. Jadi saya buat alternatif. Nah, drum ini saya gunakan airnya ini selalu untuk menyepraikan MKP KNO 3 putih ya, gampang kan gitu. Kalau kita gunakan penaburan ya pemborosan kok bagi saya, bahkan modal perlu besar itu sahabat gitu ya. Jadi waktu kita lakukan aplikasi penyepraian itu lebih gampang. Nah, jadi kalau kita lakukan penyepraian melalui daun sahabat, itu reaksi sangat cepat. Stomatanya itu lebih cepat karena langsung ya, kontak langsung dengan daun. Tapi kalau melalui akar itu butuh proses reaksi. Nah, dari akar ya, dari pupuk siram ke akar, akar menyerap, akan terbawa ke batang, batang akan terbawa lagi ke cabang, cabang ke daun, daun ke ranting seperti itu. Jadi prosesnya agak lambat. Tapi saya lakukan penyepraian sahabat. Makanya reaksinya cepat. Nah, itu tergantung Anda sendiri, Anda yang memilih kok ya. Dan tergantung budget juga sahabat. Oke, jadi Pak, kalau penaburan MKP KNO 3 putih Pak, ini saya mau melakukan penaburan Pak. Saya punya budget, punya modal banyak untuk melakukan itu. Oke, cara melakukannya sahabat tani, kalau MKP KNO 3 putih model tabur ya, itu lebih bagusnya sahabatnya dari jam 6 pagi sampai jam 8 pagi. Itu lebih bagus. Jam 8 pagi kan stomata itu sudah mulai terbuka. Dalam artian begini, tanaman sudah mulai berkembang dan mencari cahaya matahari gitu sahabat. Jadi itu saat yang tepat ya pemberiannya, dari jam 6 sampai jam 8. Dan juga selain itu, kenapa harus jam 6 sampai jam 8? Karena ada embun. Jadi embun itu membantu mempercepat melunturkan atau mencairkan pupuk yang kita beri. Tetapi sebenarnya MKP KNO 3 putih termasuk pupuk yang cepat larut sahabat.
Tidak perlu khawatir. Namun khawatirnya kalau kita berikan di siang bolong sahabat, itu lebih banyak diserap oleh matahari ketimbang pupuk-pupuk NPK ya, seperti misalnya Posca, Mutiara, Yaramila. Nah, ketimbang itu karena daya ikatnya beda. Kalau MKP KNO3 putih kan seperti garam ya, garam halus putih atau seperti tepung sahabat. Jadi begitu kita tabur cepat, cepat meresap dan juga cepat terlarut. Jadi bayangkan kalau ada matahari, lebih cepat lagi terserap oleh matahari. Nah, makanya lebih baik jam 6 sampai jam 8 sahabat. Di atas itu saya rasa sebaiknya jangan gitu sahabat. Lupa kalau saya tidak sempat pagi Pak, saya lakukan di sore. Di sore bagusnya dari jam 16 ya, atau dari jam 4, 5, 6. Itu bagus sahabat. Nah ya, seperti itu cara menggunakan MKP KNO3 putih dengan sistem tabur, supaya sahabat tani tidak rugi modal, karena itu membeli pupuk ini sekarang kan serba mahal ya, modal nggak sedikit. Jadi kita harapkan hasil melimpah ya, seperti modal yang habis. Seperti kalau bisa modal kita habis 10 juta, kalau bisa masuk dari penghasilan kopi di atas puluhan juta, seperti itu ya. Oh, kemarin itu ada masuk komen sahabat ya, ada komen pedas juga sih untuk saya nih sebenarnya. Ngapain Anda harus belikan lagi kalium? Kan sudah ada di MKP KNO3 putih juga sudah ada. Ngapain ribet-ribet, ngapain nambah-nambahin kondisi supaya duit kita tambah habis begitu ya sahabat ya. Jadi saya tertawa juga sebenarnya, bukan sakit hati, tapi tertawa menengok komen itu. Mungkin sahabat yang komen itu belum pernah mencoba mengaplikasikan MKP KNO3 putih. Jadi asal nyinyir aja seperti itu sahabat. Padahal berbahaya sekali ya. Berbahaya sekali kalau kita asal nyinyir tapi kita secara praktik tidak pernah kita lakukan. Itu bahayanya sahabat. Jadi begini, saya tambahkan sedikit pada sahabat tani. Memang di dalam MKP itu sudah ada ya, sudah ada. Kan namanya aja MKP itu kan monokalium fosfat kan begitu. Ada kaliumnya, ada fosfatnya, ya kan? Nah, tetapi sahabat ya, sejauh ini setelah 7 tahun ini saya coba pakai hanya mengandalkan MKP KNO3 putih. Ini kalau cerita kebun yang tidak subur ya, ini kebun saya ini tidak subur lagi karena sudah usia sudah 100 tahun lebih lah ya, dari zaman nenek moyang kami sudah mulai nanam kopi. Jadi ini saya ini nanam nih kopi ini sudah masuk ke generasi berapa saya nggak ingat, yang jelas tanahnya sudah rusak. Nah, ini saya saja sahabat tani, selain melakukan penyepraian MKP KNO3 putih, saya juga memberikan pupuk tabur. Tetapi bukan pupuk MKP KNO3 putih, melainkan pupuk urea Posca. Seperti itu. Nah, walaupun kita tahu ya, urea Posca itu kan NPK, ada juga kandungan kaliumnya. Dan dalam MKP ada juga ya, dalam KNO3 juga ada juga. Sedikit kurang sedikit ada juga, seperti itu. Namun sahabat, karena tidak kompleks MKP KNO3 putih ini, kalau kita lakukan penyepraian ya, kadang-kadang waktu kita lakukan penyepraian kan tidak seluruhnya kena sahabat, tidak seluruh daun, tidak seluruh cabang, bahkan tidak seluruh batang terkena. Nah, kita lakukan penyepraian ya kan, kita spray, kadang-kadang nggak kena semua, makanya buahnya nggak muncul merata sahabat begitu. Tetapi kalau ingin mau muncul buahnya merata, kita harus merata kita semprotkan sahabat. Berarti dalam satu tangki itu 16 liter air itu mampu 12 batang sahabat. Itu untuk usia 7 tahun. Kalau usia 12 tahun ya, semakin lebar pohon tersebut ya semakin banyak penyemprotan kita lakukan. Seperti itulah logikanya sahabat. Nah, ini 7 tahun ya. Nah, jadi kita membutuhkan pupuk tanah dan juga kita membutuhkan pupuk melalui daun. Nah, itu bagi yang lahannya sudah tidak subur atau kurang subur, atau subur tapi masih ada kekurangan unsur hara lain begitu. Kita kan nggak tahu sahabat ya. Nah, saya mulai tahu kenapa, karena saya sudah uji coba. Udah 7 tahun loh sahabat. 7 tahun siapa yang betah menguji coba sampai 7 tahun sahabat. Namun kenapa baru sekarang saya posting? Kenapa saya sekarang berani bicara? Karena kalau belum ada hasilnya secara jelas di hadapan saya dengan tangan saya nggak berani sahabat. Saya cari dulu hasil yang tepatnya. Saya uji coba. Kalau memang baik dan benar MKP KNO3 putih tadi membawa hasil melimpah seperti ini, ya udah saya share, saya bagi. Kalau memang enggak, ya udah saya tutup, saya nggak ngonten gitu sahabat. Nah, jadi ingat, ini nggak ada endos nggak ada endos sahabat, nggak ada endos ini. Saya nggak dapat apa-apa. Kalau saya dapat apa-apa udah kaya saya sahabat ya.
Nah, jadi begitu sahabat ya. Kalau lahan kita memang sudah kita sadari tidak subur, berilah pupuk tabur dan juga pupuk daun sahabat, supaya hasil lebih maksimal. Tetapi ada juga di tempat sahabat kita yang lahan baru buka atau pertama kali lahannya ditanam kopi dan kesuburan 100%, saya tengok cukup memberikan MKP KNU3 putih melalui daun, hasil 2 atau 3 kali lebih lebat daripada yang nampak ini sahabat ya. Nah, di daerah Wehosop itu saya ke tempat teman saya tengok sahabat, luar biasa. Ya, kenapa luar biasa? Karena kesuburan tanahnya masih full ya. Dan tanahnya sangat subur, hitam gembur luar biasa. Ya, gemburnya itu sahabat ya, tanah gemburnya itu bisa sampai 1/2 meter ke dalam sahabat. Luar biasa. Beda dengan di tanah saya ini. Tanah saya ini paling 1 telunjuk paling kesuburannya. Tanah hitamnya begitu maksud saya sahabat ya. Selebihnya tanah kuning bahkan tanah merah gitu sahabat. Tetapi karena itulah saya memberikan 2 pemberian, tabur ke tanah dan juga penyepraian lewat daun gitu. Jadi biarpun beda merek, misal pupuk taburnya kita berikan urea Posca, lalu untuk daun kita beri MKP KNU3 putih, tidak ada masalah selama kita tepat dosis sahabat. Nah, kalau tepat dosis pasti saya jamin deh terhindar dari namanya keracunan tanaman sahabat. Jadi sahabat tani ya, jangan kita menduga-duga banyak pupuk banyak buah. Memang benar, makanya banyak kejadian di tempat sahabat kita dipaksa pupuk dengan dosis lebih, akhirnya kopinya berbuah sangat lebat, saking lebatnya daunnya tidak ada lagi sahabat. Seperti itu. Tapi apa akhirnya sahabat? Meringis ya. Meringis itu artinya begini, buah belum merah masih kuning sudah rontok kan gitu ya. Kadang-kadang hijau tiba-tiba menghitam, tiba-tiba rontok. Akhirnya batang cabang kopi menjadi kering lalu mati. Bahkan ada yang nggak mati tetapi stres membutuhkan 2 tahunan itu sahabat untuk memulihkan diri. Jadi makanya lebih baik tepat dosis, lebih baik setahun 4 kali daripada setahun 2 kali per batang sahabat beri per kilo-kilo. Nah itu tragis sahabat ya. Nah jadi begitu, ada cara-caranya dia sebenarnya sahabat tani, supaya tanaman kopi kita tetap subur. Nah ini sudah 7 tahun ya, udah 7 tahun berarti berapa puluh kali sudah saya panen sahabat, tapi tidak mengalami drop seperti ini, tidak. Nah kebanyakan orang biasanya kopi kalau udah berbuah lebat awalnya, begitu panen kelihatan di situ drop, cabang ranting kering ya, menghitam macem lah ya, patah-patah, jelek bentuknya begitu sahabat. Itu pasti karena udah kelebihan dosis sahabat. Nah seperti ini kita mau ya sahabat. Habis ini nanti panen ya, pertumbuhan kopinya bagus lagi, tidak mengalami kekuningan dan tidak rontok, berbuah lagi dan seterusnya sahabat. Nah seperti itu pentingnya ilmu pengetahuan. Oke baik sahabat tani ya, saya rasa hanya itu aja sahabat tani seputar penaburan pupuk sahabat tani. Kalau punya budget, punya modal banyak silakan sahabat tani. Tetapi kalau mau reaksi cepat lebih baik spray. Ya, spraynya jangan di musim hujan sahabat tani, jangan di situ hujan di situ spray ya. Ada juga pertanyaan dari sahabat kita, Pak, kalau kita beri spray MKP KNU3 putih apakah butuh perekat? Tidak ya sahabat ya, karena MKP KNU3 putih kena daun dan airnya jatuh ke tanah juga berfungsi sahabat, tidak merugikan ya, tidak ada efek buruk kok, malah baik-baik aja. Kecuali kalau kita mau beri obat-obat seperti obat insektisida ya, pestisida untuk menghilangkan hama-hama ya, kutu-kutuan gitu. Nah itu wajib pakai perekat supaya obat atau racun yang kita semprotkan itu di tanaman akan melekat, jadi akan menembus jaringan tanaman sehingga hama-hama yang bersembunyi di balik daun pun mati. Nah itu wajib sahabat. Tapi kok MKP KNU3 putih tidak wajib kok ya sahabat tani ya. Tapi kalau memang mau ya nggak apa-apa. Cuma kalau bagi saya itu mubazir, buang-buang duit ya. Oke kalau begitu sahabat tani ya, cuaca semakin tidak mendukung. Nah mendung lagi, sudah hampir setiap hari hujan nih sahabat. Oke lah kalau begitu kita sudahi dulu sahabat. Semangat terus sahabat yang lagi mencoba aplikasi baru sekali 2 kali, jangan patah semangat, coba lagi aplikasi lagi sahabat. Karena tidak bisa kita langsung menganggap sekali aplikasi terlihat itu ajaib. Kalaupun ada itu namanya iklan sahabat ya. Biasanya akan terlihat kalau sudah masuk ke 3 kali aplikasi MKP tadi, KNU3 putih tadi baru terlihat sahabat. Nah ya,
Oke, kalau begitu sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.